Selamat pagi. Salah satu ungkapan yang saya suka dari rock itu adalah we want more. Amin. Siapa yang we want more? Wah, nggak banyak. Nggak banyak, saudara. Saya kasih kesempatan kedua. Siapa yang mau lebih lagi? Amin, terima kasih. Saudara, saya habis keliling ya dari pulau ke pulau. Ada dua hal yang saya lihat, saudara. Yang pertama, ada banyak jemaat-jemaat dengan gedung yang besar. Tapi saya merasakan sebuah kedinginan di situ. Tapi ada jemaat-jemaat kecil. Tapi saya melihat sebuah kehausan, saudara. Ada saya melihat begini, dalam perjalanan ini sebenarnya kita ini mencari sisa-sisa sebetulnya, remnant, ya saya nggak tahu bahasa Indonesianya, sekelompok orang yang masih mau menyambar. Ya, seringkali kita nggak bisa mengasih pelajaran yang sangat berat gitu, nggak bisa, saudara. Mereka masih bergumul dengan dirinya, dengan kebutuhannya, dengan pergumulannya. Saudara. Tapi kita bersyukur bahwa di tempat ini mungkin beberapa merasa terpaksa, tapi sebenarnya kita terus dipush dan didorong sama Tuhan lewat Ibu Panglima tentunya, salah satunya. Kenapa, saudara? Karena di depan tantangannya sangat besar. Belum pernah dalam hidup saya, Tuhan itu ngasih instruksi begitu jelas. Dalam perjalanan pulang kami naik kapal laut, ternyata kalau digoyang itu enak tidur, Bu. Nah, digoyang, saya ikutin ritmenya, saya tidur, enak gitu ya, saudara. Tapi kalau ke WC rada jauh, itu rada susah jalannya goyang-goyang. Dalam mimpi itu saya ketemu 3 orang yang pernah meletakkan anaknya di hadapan Tuhan. Kemudian ada Tuhan, tapi Tuhan gak bicara apa-apa. Tapi seperti ada pembicaraan dari hati ke hati. Dan saya ngerti, seperti Tuhan itu berkata, kamu siap gak? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di mimpi itu ya saudara, aku ini cuma hamba-Mu. Jadilah kepadaku seperti yang Kau mau. Ini gak dibuat-buat, ini mimpi, saudara. Kemudian Tuhan berkata, kamu ambil puasa. Udah, saya bangun. Dan saya mulai melihat hidup saya, saudara. Seringkali kita ini kehilangan kelaparan akan Tuhan. Tanpa sadar kita ini kenyang, saudara. Saudara kan bayangin disuapin terus, saudara. Kasih makan. Deklarasi aja berapa banyak yang saudara punya. Betul enggak? Bangun tidur aja sudah penuh dengan banyak. Terima kasih. Saya kemarin coba menawar sama ibu. Bu, apa saya harus menyampaikan? Karena saya merasa belum matang benar yang saya renungkan. Harus dong katanya ya, kamu sudah lama. Dan saya copy bahan saya di tab saya, tiba-tiba hang. Ya, saya nggak tahu, terserahlah Tuhan mau bicara apa, saudara ya. Nah, dalam perjalanan ini saya melihat begini, saudara. Seringkali kita ini benar-benar kehilangan desire. Kemarin kalau saudara ikut Sabtu, itu kan undesirable. Saya bilang, kok aduh sudah diambil gitu. Tapi saya cuma dapat tengahnya, saudara, desire. Kenapa ini sangat penting, saudara? Tuhan itu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu ingin memberikan segalanya, tetapi dia dibatasi oleh firman-Nya. Dan firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara mau baca kapanpun, ayat itu akan berbicara sama. Kalau saudara besok baca lagi, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan ini sangat bicara buat saya, kenapa satu hari saya pergi ke satu tempat, diantar oleh keturunannya ceritanya. Ini masih zaman Belanda, saudara. Ke satu mesbah, dan dia cerita. Supaya sakti, mereka bisa terbang, mereka dibacok gak mempan.
ditembak itu cuma ditangkap melewat gitu aja saudara. Yang mereka lakukan adalah mereka gantung anaknya sendiri, ditusuk-tusuk pakai tombak. Nanti kalau sudah lemah, ditaruh dan bapaknya sendiri yang penggal. Itu yang cerita itu masih keturunan jauh sampai merinding dia, sampai saya harus doain dia. Saudara. Saya bilang kenapa dia buat itu? Supaya sakti. Waktu lagi saya dengar cerita itu sebenarnya saya nggak terlalu tergerak sih, nggak terlalu bicara apa-apa. Cuma hari-hari ini saya bilang Tuhan, orang hanya untuk sakti aja punya kerinduan, punya sesuatu yang all out. Kemudian datanglah misionaris yang berkata, jangan buat itu lagi. Sudah ada yang bayar. Yesus sudah bayar. Yesus sudah bayar buat saya dan saudara. Tapi seringkali seperti yang Ruth bagikan ya, kita ini punya, manusia itu unik saudara. Satu sisi kita dari debu. Tapi di sisi lain kita ini ilahi. Dan seringkali ini yang berbenturan, saudara. Yang di dalam kita harus diekspresikan tapi terbentur dengan jiwa kita, terbentur dengan ketanahan kita, kedagingan kita. Betul ya? Dan saya temukan begini dalam diri saya. Dulu waktu saya kecil, saya ini sangat terpesona dengan Alkitab, saudara. Buat saya itu bukan dongeng. Buat saya Musa membelah lautan, Musa ketemu Tuhan face to face, itu gelora saya, itu kerinduan saya. Dan itu membuat saya mencari Tuhan. Tapi berjalannya waktu, saudara. Dan hari-hari ini anehnya saya buka YouTube, keluarnya tahu nggak saudara apa? Comfort will ruin your life. Kenyamanan akan menghancurkan kamu. Aduh, aku kan nggak nyari ini, ya. Kemudian saya buka lagi yang lain, muncul lagi. Sit down will defect you. Duduk itu akan merusak kamu. Maksudnya bukan duduk di sini ya, bukan ya. Tapi sebenarnya itu yang kita inginkan, betul enggak? Kita maunya semua nyaman. Kita mau semuanya baik-baik. Siapa yang bersyukur kalau ngadepin masalah? Yakobus 2, kalau saudara baca Yakobus 2, itu bahasa The Message keren saudara. Anggaplah itu sebagai pemberian yang penuh dengan sukacita. Kalau tantangan dan kesulitan datang kepadamu dalam segala arah. Kenapa? Karena itu memaksa yang di dalam saya dan saudara itu keluar. Tapi kita maunya sekali lagi nyaman. Kita maunya semua tersedia. Kita maunya semua baik-baik. Sejujurnya saya bukan malas deklarasi. Saya lagi doa Tuhan. Saya ini pengen next level. Saya nggak mau deklarasi begitu-begitu aja. We want more. Artinya saya butuh pewahyuan. Mungkin Tuhan perlu buat sesuatu dengan diri saya. Dan sekali lagi, kedagingan kita itu enggak suka, saudara. Jiwa kita enggak suka. Tapi enggak bisa. Yang di dalam ini terlalu ajaib sebenarnya. Masa kecil saya. Jadi saya bayangkan gitu, saya ketemu Tuhan. Saya bayangkan buat keajaiban. Berjalannya waktu, saya sering doain orang, ada yang sembuh, ada yang enggak. Lama-lama banyak yang enggak sembuh. Sejujurnya saya bilang, enggak lah, sudahlah. Satu hari saya terima kasih Rock. Dikasih kartu doa saudara. Ditulis begini, sign and wonders adalah bagianmu. Jangan pernah menyerah. Wow, saya simpan itu saudara. Jangan pernah menyerah, saudara. Kita di masa yang terbaik.
Tapi pertanyaannya, apa sih desire, kerinduan kita masing-masing? Apa yang paling saudara inginkan? Jodoh? Uang? Masalah beres? Kata desire itu salah satu artinya, saudara. To lust after. Nafsu untuk sesuatu. Mungkin saya pakai bahasa itu aja lebih masuk di pikiran kita. Apa yang saudara paling bernafsu? Kalau saudara puasa gitu ya, terus dimunculkan makanan-makanan kesukaan saudara yang paling enak, itu akan keluar nafsu. Betul ya? Apa yang paling saya dan saudara inginkan? Apa benar kita menginginkan lawatan? Saya rasa salah satu yang suka lawatan itu Bu In, dipelajari. Dulu saya pelajari tuh orang yang buat sign and wonders itu gimana. Saya pelajari sampai how to healing people, bagaimana menyembuhkan orang. Lama makin udah nggak jadi passion, nggak jadi gelora, nggak jadi desire. Alkitab juga begitu, saudara. Wah, sampai saya paksa diri saya baca berbagai versi. Karena kalau baca Alkitab terus, nggak dapat pewahyuan, lama-lama bosan, saudara. Sejak awal tahun saya punya waktu 1 jam khusus untuk pujian penyembahan. Khusus, saudara. Di awal enak, apalagi kalau ada lagu baru. Lama-lama jadi biasa. Habis biasa jadi basi, saudara. Sampai saya aja bosan, jangankan Tuhan. Saya ini bosan, Tuhan kok lagunya ini lagi sih. Saya nggak tahu, ini mungkin pergumulan saya. Saya bersyukur dengan perjalanan itu saya melihat ada kok orang-orang justru yang dalam kesulitan, dalam keterbatasan, justru mereka punya kehausan. Justru mereka punya desire. Rela nggak kita kalau Tuhan paksa itu dalam hidup kita? Kalau Tuhan buat itu dalam hidup kita. Kenapa saudara ini penting? Di depan, tantangan baik yang positif maupun yang negatif akan sangat besar. Berkat akan sangat banyak, tapi peperangan akan sangat dahsyat. Kita harus benahi, baik desire maupun di jiwa kita. Saudara perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, semua orang yang dahsyat-dahsyat itu cuma punya satu desire, saudara. Saudara baca di Mazmur 27 ayat yang keempat. Daud berkata, one thing, satu hal, have I desire, that will I seek, itu yang akan aku cari. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, itu yang akan kita cari. Itu yang akan kita bernafsu. Dan kadang-kadang kita harus paksa disiplin diri kita lagi untuk berdoa lagi. Ya, kadang-kadang kalau udah diam berlutut, menghilang, saudara. Saya ingat di awal-awal saya berdoa, saya paksa cuci muka, jalan, supaya saya membiasakan diri dulu. Kenapa? Itu perlunya desire. Itu perlunya fokus. Bukan berarti saudara nggak perhatikan yang lain. Satu hari, belum lama, saya bilang, Tuhan ini saya ini kalau nggak fokus tuh susah. Nanti Anda lihat sini jadi kacau. Saudara handphone zaman sekarang punya berapa kamera? iPhone 4 ya? Sama depan 5. Nah kalau iPhone itu mata kita punya 5 kamera. Jadi saudara bisa lihat Tuhan, saudara bisa lihat keadaan. Saya bilang Tuhan, saya ini perlu di-upgrade. Handphone saya ini mungkin masih cuma 2 kamera, depan dan belakang, satu-satu. Kita harus di-upgrade dalam segala hal. Tapi kita punya kerinduan enggak? Desire kita ada enggak? Kembali pertanyaannya, apa kerinduan terdalam?
Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini syaratnya. Seringkali semua jadi biasa. Pelayanan jadi biasa. Kasih persembahan biasa. Waktu teduh biasa. Saya harus setiap pagi saya bilang, Tuhan, saya mau beri yang baru. Karena saya pengen ketemu Kau. Saya pengen, karena seringkali begitu roh dan jiwa saya sinkron, saya mesti alami Tuhan. Suatu hari saya lihat YouTube, ada seorang orang hamba Tuhan ini sharing begini. Dia dijumpai oleh Henok. Dia bilang, saya hampir nggak tahan dengan kemuliaannya Henok. Dan Henok bilang begini, di zamanmu ini susah, katanya, karena terlalu banyak distraction, terlalu banyak yang mengganggu. Terus dia bilang, kamu harus setiap hari, katanya, riset. Tahu riset? Bahasa Indonesianya apa riset tuh ya? Restart juga bahasa Inggris. Ya riset lah pokoknya ya, saudara ngerti nggak ngerti, lihat kamus. Riset 1 jam. Riset 1 jam, nggak ada handphone, nggak ada musik, cuma engkau dengan Tuhan. Ternyata susah loh saudara. Biasanya kita ketiduran. Pas riset kita ketiduran. Saya, saudara mungkin hebat. Karena terlalu banyak junk food, makanan yang kita masukkan, kita nggak punya lagi lapar. Kita nggak punya lagi haus. Saya nyaman dengan semua yang Tuhan sediakan. Saya perhatikan kehidupan raja-raja. Begitu mereka kaya, ya, begitu mereka berkuasa, ada yang sombong, ada yang marah, ada yang punya mertuanya orang fasik. Ya, mulailah masalah muncul, kejatuhan terjadi. Itu kita hadapi, saudara. Itu kenyataan hidup. Apa yang kita rindukan? Apakah salah merindukan kuasa dan karunia? Enggak, saudara. Kita juga harus merindukan karunia. 1 Korintus 14 ayat yang kedua berkata, kejarlah kasih itu dan rindukan. Itu bahasa aslinya itu zealous. Menginginkan sangat. Terus saya baca itu, ya Tuhan sudah lama saya tidak menginginkan. Sudahlah, oke lah, segini juga oke. Enggak, saudara. Sejak Tuhan kasih mimpi itu saya tahu saya harus mengejar ketinggalan. Saya dikasih buku sama Ibu Irene Coach. Dengan pandemik ini saya rasa kita harus belajar itu, saudara. Saya baru sampai bab 2. Translation by faith. Pindah dengan iman, katanya. Dulu saya, gimana, buat apa perlunya lah, sekarang bisa naik pesawat toh ya. Tapi menurut saya itu perlu. Itu perlu hari-hari ini. Saya belum berhasil. Baru bab 2, saudara. Ya. Saya nggak tahu, copyright-nya kan nggak boleh di-copy ya, saudara ya. Nanti kalau saya selesai boleh pinjam. Yang bisa bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris. Tapi kita merindukan enggak? Bahwa kalau kita jalan sesuatu yang ajaib terjadi. Itu yang pertama yang saya belajar dalam perjalanan ini. Dari peristiwa yang saya saksikan tadi, ketemu orang itu, mereka adalah yang kedua adalah orang-orang yang sold out. Menjual dirinya buat setan. Dan benar-benar sakti, saudara. Jadi kalau mau kemana pun mereka terbang. Kalau kita sebenarnya bukan sold out, kita ini sudah dibeli. Tapi kita lupa kalau sudah dibeli bukan milik kita lagi.
Kita harusnya nggak punya agenda kita lagi. Saya bersyukur sih, tab saya hang, saudara. Dan kemarin rasanya pengen lah, siapa sih yang nggak pengen kelihatan bagus, saudara. Saya ini suka ngajar, semua terstruktur gitu ya toh. Hang, saudara, puji Tuhan. Satu, Tuhan suka. Nah, makanya Pak Yusak berkata, bersyukurlah kalau Tuhan buat gara-gara. Amin. Orang-orang yang ajaib adalah orang-orang yang sold out buat Tuhan. Karena Tuhan sudah beli kita. Paulus berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saya kalau baca hidupnya Paulus itu ya, itu asik sih. Maksudnya di roh tuh enak dipukulin, saudara. Maksudnya ini orang kok ajaib banget sih. Hidupnya nggak gampang, saudara. Dan rasanya kalau kita nyaman tuh, maaf ya kalau saya nyaman itu kadang-kadang suka ada guilty feeling gitu. Rasa bersalah. Satu hari saya kan menikmati perjalanan saya sampai naik 5 kilo, saudara ya. Itu tanda bukti saya menikmati. Satu hari saya bersyukur setiap sehari sebelum pulang, 2 kali perjalanan selalu, saudara, diakhiri dengan sesuatu yang lumayan ekstrim lah. Naik gunung gitu ya, terus nyeberangin 4 sungai. Dan istri saya berkata, saya bersyukur lewat sini. Kalau enggak malu sama tim Haltim, saudara. Mereka lewat gunung, naik Kaisar, tahu Kaisar? Ya, yang motor ada baknya itu. Ya, tengah malam, gelap, tak ada sinyal. Ya, nggak tahu di tengah hutan, saudara. Sementara saya di villa, di hotel, malu, saudara. Tapi satu sisi saya belajar seperti Tuhan Yesus, diundang kawin, ya nikmati itu, diundang pernikahan. Tapi saya nggak mau itu menjadi sebuah kenyamanan. Ya gini-gini masih kuat lah kalau gunung-gunung kecil ya saudara. Nggak kalah sama yang muda-muda saudara ya. Comfort will ruin you. Kenyamanan akan menghancurkan kita. Jadi kadang-kadang kita harus paksa diri kita melakukan yang ekstrim. Kita harus paksa, saya harus paksa buat sesuatu yang baru. Yang kadang seringkali saya tidak suka. Tuhan menurut saya begini, kalau saudara baca waktu Yesus dibaptis, Alkitab berkata langit terbuka. Saya nggak baca tuh di ayat berikutnya langit tertutup. Nggak ada ayatnya saudara. Tetapi yang menutup adalah di jiwa kita dan di atmosfer di atas kita. Dari sisi Tuhan, langit selalu terbuka. Tapi dari sisi kita, yang seringkali menutup. Ada open heaven, 24 jam. Tapi kita ya kita manusia saudara. Apa yang kita mau kejar dan cari. Yang jadi penghalang sekali lagi adalah diri kita. Open heaven itu selalu ada. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya. Saudara, kenapa kita punya chip hebat ya, punya kabel fiber optik? Itu karena mereka bisa buat silikon begitu murni. Mereka bisa buat pasir sirka begitu murni.
sehingga bisa mengalirkan gelombang cahaya, sehingga bisa dibuat chips yang sangat kecil tapi kapasitas besar. Kemurnian itu dahsyat. Nah, seringkali kita izinkan sedikit demi sedikit kecemaran masuk dalam hidup kita. Misalkan saudara, ya ini anggap penuh. Saya yakin Maria memberikan air mineral yang bagus. Ya, seandainya tidak terjadi, terkontaminasi 0,05% sianida, tidak kelihatan, apa saudara mau minum? Dan seringkali itulah hidup kita dengan Tuhan. Ada kecemaran yang kita izinkan. Ada ketersinggungan yang kita izinkan. Ada penolakan yang kita izinkan. Ibu selalu bilang begini, apapun yang dari luar sebenarnya tidak bisa menyentuh yang di dalam kau. Kecuali kita setuju dan mengizinkan. Dan ternyata nggak gampang saudara. Kalau saya ini begitu ketemu orang yang rada nolak sedikit, pasti saya bertahan. Artinya saya harus beresin nih ketidakmurnian di situ. Kalau enggak yang di dalam ini jadi tembok, enggak bisa ngalir. Ada tembok yang membuat tidak bisa mengalir. Ini lagi yang saya pelajari. Kenapa sih kita perlu ibadah, perlu nyanyi, perlu nyembah, kadang-kadang perlu pentahiran, kadang-kadang perlu deklarasi, kadang-kadang kita perlu puasa. Karena ada yang namanya incompatibility. Tubuh kita, jiwa kita itu butuh penyesuaian kepada Tuhan. Seringkali kita kan diajak masuk lebih dalam. Susah kan saudara? Karena kita harus menyesuaikan tubuh kita harus menyesuaikan desire kita harus menyesuaikan keinginan kita, imajinasi kita untuk masuk lebih dalam. Ada incompatibility. Ya. Incompatibility itu, contohnya begini, sampelnya begini, di awal-awal sebelum ada kegerakan kelimpahan, orang Kristen itu susah untuk jadi kaya, saudara. Karena mindsetnya, kalau melayani Tuhan itu miskin. Ini incompatibility. Waktu ada pengajaran pertama ditolak, saudara. Pasti mental. Karena enggak sinkron. Untuk itu kita butuh pengajaran, butuh firman, butuh pewahyuan, butuh ditegur. Supaya jadi kompatibel. Sebenarnya Tuhan itu sudah beri semuanya, sudah. Ya, saya enggak baca ayatnya supaya cepat, nanti kan ibu mau sharing lagi kan? Oh enggak? Oke. Saudara kita baca aja ya. Jadi Tuhan itu berkata kita harus tanggalkan yang lama, pakai yang baru. Ya, Efesus berkata itu, yaitu bahwa kamu, Efesus 4 ayat 22, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke, kalau bahasa The Message-nya itu bilang begini, apa yang saya maksudkan adalah, ayat sebelumnya begini, we do not have the excuse of ignorance. Saya enggak punya excuse, alasan untuk ketidaktahuan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup cara yang lama harus pergi. Kebiasaan yang lama harus pergi. Dan seringkali kebiasaan yang lama itu enak. Saya sekali lagi bersyukur, contoh sederhana begini. Seringkali kan kalau perang, contohnya gini, sekarang kan sering hujan saudara. Ya, sering hujan. Itu otomatis maunya nengking. Ya toh, ini kebiasaan. Enggak salah sih. Tapi saya harus memaksa diri saya diam dulu, tanya Tuhan,
diam sebentar, apa yang kamu tangkap, lakukan. Itu, menanggalkan yang lama, tangkap yang baru, lakukan. Semua yang berhubungan dengan yang lama, and I do mean everything. Dan aku bermaksud segalanya harus go. It rottens true and true. Itu berkarat. Get rid of it. Habiskan itu, ya. Ayat 24-nya bilang begini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. And then kemudian ambil bahasa The Message-nya, seluruh cara hidup yang baru, kehidupan yang dibentuk, di-fashion oleh Tuhan, kehidupan yang diperbaharui dari dalam, dan mengerjakan itu menjadi tindakan seperti Tuhan sudah sangat tepat memproduksi karakternya di dalam kamu. Yang di dalam ini, DNA yang ilahi ini, itu yang harus termanifestasi. Tapi itu nggak bisa termanifestasi kalau yang di luar nggak ditanggalkan. Lalu gimana menanggalkannya, Pak? Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu diperbarui, kalau bahasa New Living Translation bilang begini, ya. Saya baca lengkap. Buang kehidupanmu yang lama, sifatmu yang lama, nature-mu yang lama, kehidupanmu yang dahulu, yang dikorupsi, yang dirusak oleh nafsu dan tipuan. Ngapain sih masa begini ya, ke jalan, nah itu tipuan. Oleh tipuan. Apalagi pagi-pagi begini, hujan semalaman, enakan di bawah selimut. Ya toh? Makanya pagi ini sedikit berkurang. Ya, karena lebih enak di dalam selimut. Lebih enak gak? Buat tubuh lebih enak. Tapi kalau kita punya desire akan Tuhan. Melainkan dikatakan, biarkan roh memperbaharui pikiranmu dan sikapmu. Jadi yang perlu diperbaharui pikiran dan sikap. Makanya Alkitab berkata, Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu mengerti apa kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Artinya kalau nggak diperbaharui, kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Itu dipakai kata metamorfosa, dari ulat jadi kupu-kupu. Lupa ada kepompong. Dan kepompong itulah menurut saya itulah masa pengolahan. Masa meditasi firman. Masa kita mengubah pikiran kita. Seberapa kita membiarkan roh memperbaharui pikiran dan sikap kita, sejauh itu metamorfosanya terjadi. Saya kadang-kadang gak kenalin diri saya yang dulu, saudara. Ya. Saudara kenal saya sekarang sih. Oleh Bu Iin tahu tuh. Ya, mata menunduk, disuruh makan susah. Ya toh, diajak ngomong jawabnya setengah jam lagi masih untung, saudara. Ya. Terima kasih buat kesabarannya. Nanti kalau udah sedih, mutung, numput di kamar seharian, gak mau makan, gak mau minum. Nyanyi, hai kau burung dalam sangkar. Ada yang tahu yang ketawa angkatan. Kalau yang zaman sekarang gak tahu, saudara ya. Kalau enggak nyanyi lagu itu tuh, Ebit GAD. Ayah gitu ya, di mana? Itu hidup yang lama, saudara.
Oh, ayah di belakang katanya. Ayah sudah kembali. Firman itu kehidupan. Firman itu terang. Saudara, saya lagi belajar tapi saya belum terlalu mendalami. Di dalam Yohanes 6 itu dibilang begini. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau bahasa Ibraninya kan sama-sama ruah, saudara. Tapi kalau bahasa Indonesianya satu huruf besar, satu huruf kecil. Bahasa Ibrani nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil, sama, saudara. Artinya ini, saya mau bicara begini, hari-hari ini Roh Kudus dan firman itu harus sentral dalam kehidupan kita. Izinkan kita keluar, paksa diri kita keluar dari level yang ada sekarang. Enggak mudah, saudara. Harus memaksa diri. Mari saya tutup dengan Mazmur 27 ayat yang keempat. Ini ayatnya rock ini, saudara. We want more. We want more. Apa yang kita desire, apa yang kita kejar, apa yang kita cari, apa yang kita haus dan lapar, apa yang kita bernafsu. Mazmur 27 ayat keempat berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. One thing have I desired of the Lord. Satu hal yang aku sangat mau. That will I seek after. Itu yang akan kuusahakan. Dan seringkali kita harus menyesuaikan selera kita. Tuhan adanya di jalan-jalan, kita maunya duduk nyaman. Tuhan maunya pagi-pagi, kita maunya rada siang. Tuhan masih kebelet, kita mau udahan. Kan begitu seringkali, saudara. Kita yang harus menyesuaikan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan. Dia tidak terbatas. Cintanya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Mari kejar Tuhan lebih lagi. Sama-sama. Bukan saya lebih baik dari saudara. Mari kita ingini karunia-karunia. Ada satu yang terus buat saya. Ya kita harus beritakan Injil sih. Harus. Tapi buat saya Tuhan, kalau aku baca Alkitab, baca firman, Injil itu selalu dengan kuasa. Dan saya baca sebuah artikel bilang begini, jangan cuma beritakan Injil, tunjukkan Injil itu. Dan ini PR buat saya. PR. Mari kita nyanyi, This is my desire. To honor you.